Mari Bapak Ibu kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu, orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi, mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta.
Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram, serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Kenapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang, inilah istrimu. Ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istri dan segala kepunyaannya. Demikian. Terima kasih, Bu Nerliana. Silakan, Ibu Sarma. Yohanes 8 ayat 1. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 8. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu kesaksianku itu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal.
Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang, dilanjutkan oleh Bu Lilis yang ayat 30. Baik. Silakan. Dari Yohanes 8 ya, ayat 31. Ya. 30 sampai 59. Sampai 59. Baik. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh di tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami
satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah dalam Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Sebab, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan Dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Lilis. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Anak-anak Abraham. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan yang sejati, saudara.
Saudaraku, setiap kali kita menanti-nantikan Tuhan, ya, godaannya itu selalu ada ya, saudara ya. Godaan itu ya dari daging kita sendiri. Waktu menanti-nantikan Tuhan itu, ya, kita mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Godaannya daging kita sendiri karena pengen cepat-cepat, ya. Kita pengen cepat-cepat keluar dari masalah kita. Kita pengen cepat-cepat berhasil. Kita pengen cepat-cepat sembuh, ya kan? Sehingga kita memaksa Tuhan, kita ngomel-ngomel, ya kan? Ya, mungkin Anda ada yang sabar, masih sabar. Saya dulu sudah melewati masa tidak sabar, marah-marah, ya. Marah sama Tuhan. Lewatin saya masa-masa itu, ya. Makanya saya bilang, aduh, kalau ada orang yang ngeluh-ngeluh ya. Karena saya sudah melewati masa mengeluh kepada Tuhan, ngeluh yang nggak ada putusnya tuh ya. Ngeluhnya ngeluh yang gundel gitu ya. Padahal banyak orang lebih menderita dari saya. Hanya karena kita tidak sanggup menanggung dosa yang kita akibatkan sendiri, saudara. Kita ini nggak mau, bukannya nggak sanggup menanggung, nggak ada yang sanggup menanggung dosanya. Tapi kita tidak mau menerima konsekuensi. Marah, kita grundel. Tuhan kok begini, Tuhan kok aku sakit, Tuhan kok aku miskin, Tuhan kok ini. Ngeluh, saudara. Sampai sudah capek dengar orang ngeluh ya. Saya sudah nggak mau lagi dengar orang ngeluh, saudara. Saya cuma tanya, intinya kamu mau melakukan firman Tuhan enggak? Soalnya mendengarkan orang mengeluh itu nggak ada habisnya, ya. Dan saya tidak mau habis uang waktu untuk mendengarkan orang mengeluh, ya. Karena orang mengeluh itu nggak ada habisnya dan nggak ada alasannya, saudara. Bahkan sudah kita kasih contoh pun dia akan menolak. Karena dasarnya apa? Karena memang dia maunya mengeluh. Nah, kalau Anda hobi dengerin orang mengeluh ya terserah. Kalau saya nggak suka mendengarkan orang mengeluh. Kalau ada orang, ya, tiba-tiba terkena bencana, lalu sedih. Nah, itu harus kita hiburkan, saudara. Tahu nggak bedanya? Ada orang kena bencana baru meninggal orang tuanya, ya, dia masih kaget. Itu kita hiburkan. Tapi kalau ada orang sudah lama sakit, lalu dia mengeluh, itu nggak usah dihibur, saudara. Kalau dia pertama kali jatuh, kena cancer, Anda harus kuatkan, terus dampingi, saudara. Tapi kalau dia sudah 5 tahun, misalnya nih, sakit, nggak mati-mati, itu Anda tidak perlu menghibur. Ya, dia ngeluh terus ya, nggak perlu menghibur. 5 tahun. Di tahun pertama itu pergumulan yang paling berat, tetapi setelah itu dia harus bisa menghadapi kenyataan, berdamai dengan kenyataan bahwa dia mengalami bangkrutan. Nah, iya, benar, saudara. Makanya Anda harus bisa membedakan piti dengan mercy. Ya, mana yang belas kasihan, mana yang mercy itu ya, mercy itu belas kasihan, mana yang kasihan. Nah, jangan mudah kasihan, tapi berbelas kasihan, beda. Berbelas kasihan, Anda melihat, Anda lakukan yang dia perlukan, bukan yang dia keluhkan. Yang dia keluhkan mah nggak ada habisnya, ya. Suatu Pak, saya udah 4 hari Pak, anak saya makannya cuma sayur. Tapi ada makanan, iya, tapi cuma makan sayur saja, Pak, nggak ada dagingnya. Sementara banyak orang nggak bisa makan sama sekali. Terus semuanya gimana? Ya, kok sih makan daging, Pak? Ya, kita kasih daging. Aduh, Pak, anak saya sudah lama, Pak, nggak bisa piknik, nggak liburan di rumah terus. Loh, emang kenapa nggak bisa liburan? Iya, Pak, nggak punya uang, kasihan anak-anak di rumah. Bentar, anakmu makan nggak makan, sekolah nggak sekolah. Terus pakaian punya. Oh, terus kenapa? Ya, butuh liburan, Pak. Nah, liburan itu kenapa?
Liburnya tinggal liburan saja, suruh jalan-jalan, naik sepedaan ke desa. Ya pengennya ke Dufan, Pak. Gundulmu pengen. Langsung tak jawab gitu, saudara ya. Kasihan nggak? Enggak. Nggak kasihan. Lah kamu nggak punya duit, kudu maksa ke Dufan. Kamu nggak punya duit, maksa liburan, maunya ke luar negeri. Itu namanya bukan butuh kasihan, itu namanya ngeramal. Tahu ya, banyak orang kurang ini, sementara ada banyak orang yang lebih kurang lagi, tapi dia nggak mengucap syukur atas apa yang dia lebih dari dia masih ada. Kenapa saudara? Kan hatinya jahat. Makanya Tuhan belum pulihkan perekonomian dia. Makanya Tuhan belum sembuhkan dia. Makanya Tuhan masih biarkan anak-anaknya tidak karu-karuan, belum dipulihkan keluarganya. Karena hatinya masih jahat. Hatinya belum nyadar. Sampai kamu kandas, jedek kamu sadar, baru Tuhan pulihkan kamu itu, saudara. Serius. Masalahnya orang sadarnya ada yang setahun, ada yang 10 tahun, ada yang 40 tahun, kan? Makanya ada orang, ya, banyak sekali orang-orang yang merasa dia ini sudah melakukan hal yang benar. Tadi ya, aku ini keturunan Abraham. Sebentar. Kamu keturunan Abraham. Kata siapa kamu keturunan Abraham? Iya, aku ini keturunan Abraham. Ya kan? Loh, kamu keturunan Abraham dari mana? Ya, pokoknya secara genetik kan kita, saya ini orang Kristen, gitu kan. Ya, pokoknya saya orang Kristen. Tuhan kan menjawab doa orang Kristen, siapa bilang? Ya kan? Kamu keturunan Abraham. Loh, kalau kamu keturunan Abraham, kenapa kamu awalnya pengen mateni orang terus? Kenapa kamu tidak melakukan apa yang Abraham lakukan? Itu apa? Beriman. Loh, saya beriman, percaya. Ya, setelah pemain Muriwali bilang, ini Tuhan itu menganggap orang Yahudi adalah anak-anak iblis. Loh, anak orang Yahudi ini percaya kepada Yesus loh. Kok dibilang anak iblis? Saya bilang begitu kan kemarin kan. Ternyata ada yang lupa, saudara. Kamu tidak melakukan apa yang dikerjakan Abraham. Yaitu apa? Percaya. Loh, tapi menerima Yesus. Kamu bukan menerima Yesus karena percaya. Kamu percaya Yesus, menerima Yesus bukan karena percaya. Lu percaya bukan karena percaya. Tetapi kamu percaya karena kamu lihat. Kamu dikasih makan roti. Karena kamu kasih sembako. Karena kamu lagi ngarap-ngarap sesuatu. Itu namanya bukan percaya. Ngarap-ngarap itu gini, kamu lagi ngejar cewek di gereja itu. Kamu nggak percaya Tuhan Yesus sebetulnya. Tapi kamu lihat aku tak percaya Tuhan Yesus demi aku bisa dapatkan cewek itu. Lalu kemudian Anda kena musibah, Anda berdoa kepada Tuhan Yesus. Apakah itu Anda percaya? Bukan. Bukan. Anda latah. Percaya itu ada buahnya. Ya, buah dari percaya itu yaitu kamu punya apa saudara? Punya iman, punya tindakan dari iman itu. Yaitu mengasihi. Tapi ini hawanya pengen mateni orang. Orang Yahudi ini kan saya baru bacok kan. Begitu tidak sesuai dengan yang biasa mereka dengar, mau dilalap aja. Nah itu ya. Banyak orang membenci saya. Karena benci ya, karena saya mengaku Nabi ke-26. Orang Kristen sendiri. Kamu bikin malu orang Kristen. Katanya kan. Kamu membuat malu Tuhan kita. Saya nggak malu sama saya. Bangga dengan saya. Taunya dari mana Tuhan saya malu? Ya, kamu buat Tuhan kita malu. Yang mana yang bikin Tuhan kita malu? Yang ngasih makan orang miskin. Yang mana? Yang kita memberi makan semua jemaat kita, sampai nggak ada yang nggak bisa bayar kontrakan, nggak ada yang nggak bisa makan. Kamu semua kasih sembako semua tuh, setiap Natal kasih sembako itu bikin Tuhan kita malu. Yang mana yang buat Tuhan kita malu? Saya tanya dia kan. Wah itu karena kamu anti Trinitas. Emang terus gara-gara nggak jelas terus Tuhan malu gara-gara saya nggak mau Trinitas Tuhan Unitarian begitu. Justru Tuhan malu gara-gara sifatmu yang pengen terlintas Tuhan Unitarian, tapi kamu tidak berbuah, kamu tidak mengasihi, kamu tidak bersedekah. Itu Tuhan malu. Malu mengakui kamu sebagai anak-anaknya.
Nah, ingatlah kamu pembuat kejahatan, ya kan? Malu justru yang membuat kamu menjadi Abraham, anak-anak Abraham, itu bukan karena kamu punya dogma yang hebat, kamu berapologetika dengan hebat, tetapi karena kamu melakukan apa yang Abraham lakukan, yaitu percaya, dan percayanya itu berbuah melakukan, katanya Roma berapa, Roma 5 ya. Percaya itu berbuah. Akibat dari percayanya itu, ya, maka Abraham melakukan, ya, Roma 4, sorry ya, Roma 4. Karena Abraham itu, ya, disunat karena percaya, bukan percaya dulu baru disunat. Balik ya. Abraham itu percaya dulu baru disunat. Disunat karena percaya. Jadi bukan karena gara-gara Abraham disunat, lalu dia dianggap orang benar. Nah, itu maksudnya begitu. Abraham itu tidak disunat, lalu dia, wah, disunat nih, berarti dia sudah menjadi keturunan Abraham. Orang Islam kan maunya gitu kan, oh saya keturunan Abraham karena saya disunat. Bukan. Kamu bukan keturunan Abraham karena kamu tidak percaya, kamu disunat, tapi kamu tidak percaya. Dan itu tidak berarti bahwa kamu keturunan Abraham. Apalagi memang tidak ada bukti ya bahwa Ismail itu adalah keturunan Abraham. Orang Islam itu adalah keturunan Ismail. Ismail keturunan Abraham, tapi orang Islam bukan. Karena Ismail dengan keturunannya itu, ya, mereka sudah tidak menyembah Yehova Elohim, saudara ya. Sudah nggak menyembah Yehova Elohim. Sejak zamannya anak-anaknya Ismail, ya, zamannya Nebayot, ya, Kedar Nebayot itu mereka tidak menyembah Yehova Elohim, tidak menyembah Allahnya Abraham, mereka menyembah Allahnya Petra Nabatean, dan mereka sudah nggak disunat lagi, ya. Yang disunat kan hanya di rumahnya Abraham. Makanya Tuhan berkata, ya, kalau kamu anak Abraham, kamu pasti melakukan apa yang Abraham lakukan, yaitu percaya, ya. Bukan cuma percaya di mulut maksudnya, bukan cuma latah, tapi percaya di hatimu, ada pengharapan. Kalau kamu mengharapkan, maka kamu harus menjaga hidupmu dalam kesalehan aletheia, di dalam kasihnya Tuhan. Lalu, kami anak-anak Allah. Iya, kalau kamu anak-anak Allah, maka kamu akan hidup mengasihi. Tapi kamu hidupnya penuh dengan kebencian, kamu hidupnya penuh dengan dendam, maka kamu bukan anak Allah. Kenapa sih kamu dendam terus? Jangan-jangan kamu bukan anak Allah. Kamu tidak mau berdamai. Ya. Jangan-jangan kamu bukan anak Allah loh. Jangan ngaku-ngaku anak Allah kalau kamu masih dendam sama orang. Kalau kamu masih bawaannya tuh emosi, ya, ngeributin orang terus ya. Semua diributin, terjang semua. Saya itu cuma nerjang orang-orang kadrun. Sesama orang Kristen, saya hati-hati, saya lihat dulu. Kalau dia Kristennya kadrun, ya, baru kita terjang. Tapi kalau dia Kristennya Kristen benar, dia anak sesama anak Tuhan, dia bikin salah, orangnya boleh bikin salah. Jangan semua diterjang. Kamu yang suka nerjang-nerjang begitu, jangan-jangan kamu belum lahir baru. Semua diterjang, semua mau dijak ribut semua. Jangan, ya, jangan. Kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan-jangan kamu belum lahir baru. Jangan-jangan kamu bukan anak Abraham, kamu bukan anak Allah. Karena kamu bawaannya pengennya musuhan sama orang terus. Semua orang dimusuhi semua. Makanya Anda lihat ya, pengurus yang rajin doa pagi, ya, teman-teman yang rajin doa pagi itu lebih cinta damai karena tiap hari dengar firman Tuhan. Tapi yang nggak rajin doa pagi, pengurus yang nggak rajin doa pagi, pasti bawaannya pengen gelut terus, saudara. Ya, karena Anda tidak mengerti apa yang saya katakan, ya kan? Anda tidak mengerti yang saya katakan, maksud dari setiap yang saya katakan tiap hari. Tiap hari itu yang doa pagi itu tiap malam kan juga dengarkan kalau saya lagi, kan, lagi ngomong-ngomong semelohai kan. Tetapi kenapa nggak suka ribut ya?
Karena mereka itu doa pagi, mereka dengar, mereka ngerti. Sehingga mereka, wah, Paulus juga tukang terjang, orang saya juga mau terjang. Kamu berarti kayak doa pagi, kamu nggak ngerti yang saya maksudkan. Simpel ya. Kalian belajar, saudara ya. Belajarlah melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan latah, ikut-ikutan. Anda ngerti nggak sih yang sedang saya lakukan apa? Banyak yang nggak ngerti. Ya, karena kamu tidak rajin doa pagi. Di doa pagi ini semua aturan main kita ini tak jadi. Di doa pagi ini semua ya saya ajarkan cara hidup, kehidupan, bagaimana menghadapi kehidupan sehari-hari. Itu kita ajarkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.